Saya juga nggak pernah kenal siapa itu Rismond sebelumnya. Siapa yang memperkenalkan Rismond ke Indonesia? Karena sebenarnya kayak gini tuh sudah pernah diramalkan. Siapa yang ramal waktu itu? Wah, ada pujangga-pujangga lama tuh dulu punya kisah namanya Sengkuni. Wah, ini kalau dalam cerita pewayangan, tuh dulu tuh ada wayang namanya Sengkuni. Sengkuni itu ahli. Interupsi, kalau pakar teletabis seperti ini. Wah, ini wayang kok, teletabis dia nggak ngerti sejarah. Terima kasih Anda masih di interupsi, pemirsa. Saya mau follow up lagi ke Bang Andi. Tadi ada poin-poin yang Anda katakan. Sebentar, poin terakhir tadi soal yang menarik tadi soal politik. Gitu. Kemana arahnya, Bang? Jadi begini, Rismond ini dia tidak mau bahwa penelitian-penelitian selama ini dilakukan itu masuk unsur-unsur politik. Jadi ada pengarahan-pengarahan itu untuk di-maintain sampai 2029 ini. Ya, karena juga banyak yang mendapatkan benefit-benefit dari dia itu ya selama ini. Contohnya ya podcaster kayak gitu. Yang pencari konten itu. Dijelaskan untuk itu gitu. Oke, baik. Kita tahu siapa lah pencari konten-konten itu. Dan yang terakhir tadi soal iming-iming. Baik, Mas Roy, eksploitasi politik, iming-iming. Itu kan bohong besar ya. Saya juga nggak pernah kenal siapa itu Rismond sebelumnya. Siapa yang memperkenalkan Rismond ke Indonesia? Itu orang namanya Otto Hasibuan. Ya, bapaknya lawyernya Jokowi itu. Ya, jadi bahkan dia memperkenalkan. Ini kita pada saat sidang Jessica. Ini kita perkenalkan ahli kami digital forensik lulusan dari Jepang Yamaguchi. Gitu. Otto Hasibuan. Dan Rismond itu masuk, kemudian dia melakukan penelitiannya sendiri. Awalnya dia meneliti sendiri pada tanggal 14 Maret sebelum saya ke UGM dan dia mendapatkan skripsi. Dia sendiri. Kemudian dia meneliti Gibran. Itu dia juga sendiri. Dia kemana-mana, ya. Bahkan memang dia dapat bahan-bahan Gibran ketika saya ke Sydney, Australia. Tapi dia sendiri tahu politik. Bahkan dia sendiri mengatakan tanpa ada arahan, tanpa ada apa, dia mengatakan gak mungkin gak boleh sampai 2029. Bahkan Rismond tuh berkali-kali mengatakan nyebut nama jenderal-jenderal polisi. Ya kan, ada Pak Tito Karnavian, Pak Listio Sigit, Pak siapa Krisnamurti. Itu kita juga kaget dulu itu. Mungkin Mas Refli berani banget anak ini. Jadi sama sekali kalau sekarang dia membalik gitu. Aduh, saya kasihan banget. Berarti awalnya Anda menyukai dia karena keberaniannya? Memang dia berani awalnya. Dan makanya biar tambahkan berani. Tapi artinya gini, kita lihat kalau sekarang dia tuh tiba-tiba bisa dibalik gitu pikirannya. Dirotasi kayak dia. Dirotasikan pikirannya. Ya berarti dia ditekan dengan sesuatu yang sangat hebat. Sehingga dia berputar. Itu udah gak genuine lagi. Mas Refli, tapi tadi dikatakan Bang Andi soal eksploitasi. Saya mesti jawab ya. Sebentar Bang, soal eksploitasi berarti bukan hanya tekanan yang dikatakan Mas Roy, mungkin tekanan soal keuangan bisa jadi. Jadi begini ya, kami mengenal Rismond itu bukan karena sebelumnya dia sudah ada. Tidak, dia itu tiba-tiba muncul bulan Maret lah 2025. Dan mengatakan sesuatu hal yang spektakuler. 11.000 triliun ijazah Jokowi palsu kan begitu. Nah, debat mengenai ijazah palsu ini sudah ada sejak 2022 minimal. Ketika Bambang Tri, Gus Nur kemudian disidangkan dan lain sebagainya. Egy Sujana dengan TPUA-nya mempermasalahkan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat misalnya. Nah, termasuk juga Mas Roy, Dr. Tifa yang sudah sejak lama kemudian dengan keilmuannya masing-masing menunjukkan. Amin Rais juga menunjukkan kalau memang ijazahnya palsu atau asli ya tunjukkan aja. Cepat sekali 5 menit selesai. Nah, tiba-tiba Rismond dengan kemampuan digital forensiknya melakukan so-called kita anggap sebuah penelitian, ya kan? Tidak hanya sekadar komentar. Nah, penelitian itu kemudian menghasilkan keyakinan dia 11.000 triliun itu palsu. Nah, inilah yang menyebabkan dia kemudian menjadi dalam tanda kutip hero. Kenapa? Karena ini orang tidak hanya omong-omong awalnya kan, tapi melakukan sesuatu based on scientific approach, berdasarkan pendekatan saintifik. Kemana-mana dia, ketoyan kok. Bahkan dia sangat rajin sekali dengan laptopnya. Digelar perkara khusus saja ketika tanggal 15 Desember 2025. Dia mau presentasi itu agak lama karena harus pakai laptop dia sendiri. Artinya dedikasi terhadap penelitiannya. Baik, dia datang ke tempat terkait soal iming-iming itu seperti apa Bang? Datang iming-iming apa? Tadi dikatakan ada iming-iming sehingga dia tertarik bergabung. Datang ke tempat saya ya, datang ke tempat saya ketika saya undang, baru tahu saya ceritanya. Oh ternyata yang memprovokasi dia untuk komentar ijazah ini adalah istrinya sendiri. Karena kenapa? Awalnya itu dikatakan langsung oleh... Iya langsung. Rismond ngomong,
kata Vivi istrinya, awalnya dia nggak tertarik soal-soal yang begini. Dia lebih tertarik soal digital forensiknya sendiri dan lain sebagainya. Tetapi membuat buku, banyak tuh bukunya di Amazon dan lain sebagainya. Makanya kita sangat kagum dengan dia. Nah, ketika kemudian ada ribut-ribut soal ijazah ini, istrinya yang minta ikut ke gelanggang. Nggak tahu motivasinya apa. Ya motivasinya mungkin riding the wave ya, menunggangi gelombang juga. So long story short Bang. Iya, dan kemudian itu terjadi kan, orang menganggap dia sebagai pahlawan, tidak hanya omong, tapi juga dia kemudian membuktikan berdasarkan pendekatan saintifik. Nah, saya mengatakan Rismond itu sampai 11 Maret 2026 itu Rismond yang genuine, Rismond yang apa adanya, Rismond yang memang melakukan sebuah penelitian dan sampai pada kesimpulan itu palsu, dan dia dengan segala metodenya. Tetapi jangan lupa, setelah itu ada fenomena-fenomena pelaporan, Yamaguchi University, istrinya dipersoalkan karena buat surat kematian, dan mungkin dia juga sudah mulai tertekan dalam, saya tidak tahu apa tekanan-tekanannya, maka kemudian dia berubah arah dan berbalik arah. Halo semua, selamat datang kembali di akun saya. Mari kita review komentar-komentar terkait video berikut ini. Betul lawan tidak ada yang abadi, kawan tidak ada yang sejati. Secepatnya bongkar kasus ijazah palsu, rakyat jemu menunggu hasil keputusan pengadilan. Semua yang dikatakan dari mulut Roy Panci ini rakyat banyak gak ada yang percaya, gak berguna untuk rakyat. Negara-negara lain lagi sibuk nyari pasokan BBM. Negara kita masih sibuk ngurus ijazah mantan presiden. Rismond cuma peneliti parcel, rekor muri penelitiannya parcel. Rismond stres, ahli forensik Polri digeruduk di kantornya, marah-marah Rismond dibilang PA. Rismond sebanyak melakukan pertobatan bikin malu keluarga di kampungnya. Kenapa rudal Iran gak nyasar ke dekat manusia-manusia yang bodoh gini? Rakyat bosan dengan semua. Dasar kalian pengangguran. Namanya politik, kawan bisa jadi lawan dan lawan bisa jadi kawan. Himbauan para termul untuk fokus agar kasus ijazah segera dipersidangkan biar ada keputusan dan kepastian hukum, jangan ada RJ. Kalau saya lagi stres, capek, banyak beban, pasti nonton interupsi dan rakyat bersuara. Pasti hilang semua beban saya. Soalnya narasumbernya lucu-lucu semua. Pintar juga ya kubu Roy Suryo menyusulkan Rismond ke kubu Jokowi. Hati-hati ya para termul, Rismond minta RJ itu pura-pura. Dunia sedang menuju PD3, Indonesia sibuk ngurusin ijazah negara apa ini? Lihat sungguh jengkel buta hati bela majikan. Lagi-lagi termul ini muncul di TV, muak lihatnya. Rismond kan jadi kayak gini. Kan udah ketahuan bilang dia sendiri yang ijazahnya Yamaguchi palsu dan surat kematiannya. Si Roy otaknya dengkul, nggak mau lihat kemajuan infrastruktur Indonesia. Seandainya Jakarta tidak ada busway, IRT kereta cepat, tol-tol banyak, apa jadinya Jakarta, Bekasi, Bogor, Tangerang pasti macet. Cobalah gerombolan Roy C sadar capek ngurusin ijazah, udah jelas-jelas asli. Mending debat untuk kemajuan negara, bukan debat ijazah. Terus capek rakyat perlu makan, cobalah debat. Apa ke masalah banyak yang lain? Isu ini diangkat buat apa? Efek pembagian tidak merata ya begini. Ini pun ini pengacara apaan, mudah kali dipermainkan orang. Bukan kami nggak seperti Roy. Bukan kami nggak ngerti Roy. Sengkuninya itu kamu sendiri. Dari dulu berpikir kita yang salah, Pak, yang benar 17.000 itu sama dengan 17 datanya. Pada penyederhanaan nilai uang redenominasi bukan berarti nilainya berubah, tapi cuma dipotong nolnya. Contoh biar lurus 17.000 jadi 17, 1.000 jadi 1, tapi daya belinya tetap sama. Cuma penulisannya aja yang disederhanakan. Jadi konsepnya sekarang nasi goreng menjadi sama dengan 15.000 setelah diredenominasi nasi goreng 15. Tapi nilainya tetap sama, bukan jadi lebih murah atau lebih mahal. Yang perlu diluruskan sedikit, 00.000 itu salah, itu sistem angka yang kita pakai sekarang. Inflasi sejarah bikin angka jadi besar. Di dunia nyata beberapa negara sudah pernah lakukan ini, misalnya Turki potong 60, Brazil beberapa kali. Kalau di Indonesia sendiri wacana yang sering disebut redenominasi rupiah, bukan senang ya, beda jauh perbedaan penting. Begundal residu game dipercaya omongannya.
Termul-termul pemburu rantai cuma host ya, dibodohin rakyat Indonesia udah tahu. Rasman Farhad Abbas, pengacau demokrasi, alangkah baiknya tidak dimasukkan ke TV, masyarakat malah nambah benci. Demi mengendor salah satu ketua partai agar pamor naik di mata rakyat Indonesia, elektabilitas untuk menjadi presiden rela menjatuhkan harga dirinya di hadapan rakyat Indonesia dengan menjolimi orang yang benar dikatakan salah. Cita-cita Rismon udah tercapai, jadi termul lalu balik badan. Masih percaya termul daripada roti, masih mendidik termul dibanding panci. Roy Suryo bagus jadi calon presiden 2029, harusnya dia Demokrat wajib mencalonkan. AHY tidak ada apa-apanya sama Roy Suryo. Sok-sokan gak kenal Rismon, Roy lu kasus sianida udah saling berseberangan sama Rismon, gak usah bohong apa, demam kali kau bohong Roy. Andi Aswan cepet di nggak untung aja lah. Roy Suryo pada profesor jadi dalang. Andi Aswan ini selalu pakai emosi kalau berdebat, apalagi kalau sudah kalah berdebat selalu pakai emosi, termul. Tumben sepi dah pada capek kah? Bukan gua dong. Rismon ndak mungkin bohong karena logika Rismon itu orang dalam kalian sendiri. Pas dia tahu kondisi gerombolan si RHTR Panci. Sekarang kalian panik dan karena dibongkar akal licik kalian, selamat menikmati. Saya masih percaya Rismon daripada Raja Ngibul Roy Panci. Ijazah aja nggak kelar-kelar kelihatan ada yang sembunyikan. Roy mulai gila, stresnya kayaknya Roy C. Suryo. Gimana hubungan ranjangmu itu Rafli? Berani nggak melaporkan Farhad? Kalau nggak ada termul kamu nggak tenar. RH sama Tarsan nginep di hotel itu ngapain? Roy Panci semua dituduh bohong, senjatanya Roy ngeyel dan mengatakan lawannya bohong. Roy merasa paling benar, cerdas, padahal Roy suka bohong. Cari makan Roy Suryo, pakar teletabis. Semua bohong kecuali Roy paling jujur. Mantap, presiden saja tidak mau menunjukkan jasa ke publik. Padahal itu hal yang sangat sederhana. Wajar kalau kepercayaan rakyat menurun. Ini bukan sekedar soal selembar kertas, tapi soal integritas. Hal kecil saja tidak transparan, bagaimana publik bisa yakin dalam mengurus negara? Rajam terlalu banyak bohong, badan aja besar tapi berpikir nggak mampu. Rismon kan jadi kayak gini, kan udah ketahuan belangnya. Ditanya sendiri ijazahnya Yamaguchi palsu surat kematiannya.